Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur pagi ini, Selasa 13 Februari tahun 2024, memperoleh kesempatan untuk mengawali hari dengan sesaat lagi merenungkan sebagian firman Tuhan. Saya Dwi Prasetyo atau yang biasa dipanggil DP, mengajak Ibu, Bapak, Saudaraku untuk bersama-sama kita berdoa sebelum merenungkan sebagian firman Tuhan, tepat satu hari menjelang hari pemungutan suara dalam pemilu 2024. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk pagi hari yang baru dan untuk hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur karena Allah menempatkan kami sebagai bagian dari bangsa ini, sebagai warga negara Indonesia yang esok hari akan memenuhi panggilan konstitusional kami, memilih pemimpin melalui pemungutan suara dalam pemilu 2024. Ya Tuhan, tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk memahami sebagian firman-Mu yang akan kami renungkan, agar esok hari kami dapat menggunakan hak pilih dengan bijaksana, sehingga terpilih pemimpin yang takut akan Tuhan dan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Besok hari Rabu 14 Februari, bagi kita yang mempunyai hak pilih, kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan suara memilih yang pertama presiden dan wakil presiden, yang kedua anggota DPR RI, yang ketiga anggota DPD, yang keempat anggota DPRD provinsi, dan yang kelima anggota DPRD kabupaten kota. Nah, apakah Ibu, Bapak, Saudaraku sudah memutuskan akan memilih siapa dalam 5 surat suara yang besok akan kita terima di TPS? Ataukah Ibu, Bapak, Saudaraku masih bingung dan ragu-ragu akan memilih siapa di bilik suara besok? Dari 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden misalnya, siapakah yang akan kita pilih? Pasangan nomor 1, Anies Mohaimin. Pasangan nomor 2, Prabowo Gibran. Atau pasangan nomor 3, Ganjar Mahfud. Sebagai anggota dan simpatisan GKI, Gereja Kristen Indonesia, kita dapat memperhatikan pesan pastoral yang telah disampaikan oleh BPMS atau Badan Pekerja Majelis Sinode GKI yang secara lengkap telah dipublikasikan melalui Warta Jemaat GKI Salatiga tanggal 4 Februari yang lalu. Terdapat beberapa bagian dari firman Tuhan yang menjadi acuan dalam pesan pastoral tersebut. Saya akan membacakan pesan pastoral untuk pemilu 2024 itu agar kita dapat mempertimbangkan hal-hal penting yang dapat kita pakai di dalam memilih pemimpin negeri ini. Dalam siklus 5 tahunan bangsa Indonesia akan kembali memilih para pemimpinnya. Sebuah kalimat bijak, a fish rots from the head down, atau terjemahannya, ikan membusuk dari kepalanya, mengingatkan kepada kita betapa penting dan krusialnya kepemimpinan itu bagi sebuah organisasi, institusi, bahkan negara. Sebagai bagian dari orang percaya dan juga bangsa Indonesia, gereja tidak dapat meremehkan peristiwa pesta demokrasi untuk memilih pemimpin-pemimpin yang akan memegang tampuk kepemimpinan 5 tahun ke depan. Maka menjadi sangat penting untuk gereja membekali seluruh anggota jemaatnya. Salah satu prasyarat terpenting seorang pemimpin adalah pribadi yang takut kepada Tuhan. Dalam situasi real, ternyata tidak selalu mudah menilai tingkat religiusitas seseorang. Oleh karena itu perlu memperhatikan beberapa hal yang seharusnya menjadi pertimbangan penting sebelum menentukan pilihan. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya,
setiap kita dipanggil untuk turut mengerjakan bagian kita. Yeremia 29 ayat 7 mengingatkan, usahakanlah kesejahteraan kota dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, firman Tuhan juga mengingatkan kita demikian. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Untuk turut berperan serta menghadirkan kebaikan bagi bangsa dan negara kita melalui peristiwa pemilu, BPMS GKI mengajak seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI untuk mempertimbangkan beberapa hal berikut. 1. Mengajak seluruh anggota dan simpatisan GKI ikut mendoakan, baik secara pribadi atau bersama-sama, agar Tuhan memberkati bangsa Indonesia sekaligus menganugerahkan pemimpin terbaik untuk kebaikan Indonesia. 2. Mendorong setiap anggota dan simpatisan GKI untuk ikut serta memberikan suara dalam pemilihan umum ini. Dengan ikut memberikan suara, maka kita ikut memilih pemimpin yang terbaik sekaligus tidak membiarkan terpilihnya pemimpin yang tidak baik. 3. Mengajak anggota dan simpatisan GKI untuk memilih pemimpin yang memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, juga berkomitmen menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia serta semangat Bhinneka Tunggal Ika. 4. Mengajak anggota dan simpatisan GKI untuk memilih pemimpin yang takut kepada Tuhan, memiliki integritas, rekam jejak yang baik, dan tidak memiliki catatan buruk di masa sebelumnya, serta taat kepada hukum dan aturan. 5. Mengajak anggota dan simpatisan GKI untuk memilih pemimpin yang berani menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompoknya. 6. Mengajak anggota dan simpatisan GKI untuk memilih pemimpin yang berpihak kepada yang miskin dan lemah, serta memiliki kemauan berinovasi untuk kemajuan bangsa. Dan 7. Mengajak anggota dan simpatisan GKI untuk memilih pemimpin yang menjunjung tinggi martabat manusia, bersedia menerima segala perbedaan, merangkul semua golongan untuk ikut berpartisipasi dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Sekarang, mari kita perhatikan beberapa bagian dari pesan pastoral tersebut. Yeremia 29 ayat 7 mengingatkan, usahakanlah kesejahteraan kota dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dalam 7 pesan pastoral yang tadi saya bacakan ulang, pesan pastoral pertama mengingatkan kita untuk terus berdoa, memohon agar Tuhan memberkati bangsa Indonesia sekaligus menganugerahkan pemimpin terbaik. Dan sebagai salah satu usaha yang dapat kita lakukan sebagai bagian manusiawi mewujudkan doa dan harapan kita itu, maka sesuai pesan pastoral kedua, mari kita ikut serta memberikan suara dalam pemilihan umum ini. Karena dengan memberikan suara, maka kita ikut memilih pemimpin yang terbaik, sekaligus tidak membiarkan terpilihnya pemimpin yang tidak baik. Ayo, besok pagi pastikan kita bangun pagi dan pergi ke TPS untuk memberikan suara kita. Memilih pemimpin rakyat yang diharapkan akan mewujudkan kesejahteraan kita sebagai rakyat. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari dan menerima bahwa tidak ada satupun pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sempurna atau tidak memiliki kekurangan atau kelemahan.
Paslon nomor 1 Anies Mohaimin, paslon nomor 2 Prabowo Gibran, paslon nomor 3 Ganjar Mahfud pastilah memiliki rekam jejak kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Saya senang mengutip kata-kata Profesor Fran Magnis Suseno, seorang guru besar filsafat yang menekuni bidang etika, filsafat politik maupun moralitas dan budaya. Romo Magnis mengatakan, pemilu bukan untuk memilih yang terbaik, tetapi untuk mencegah yang terburuk berkuasa. Bagaimana kita memilih presiden dan wakil presiden Indonesia agar mencegah yang terburuk berkuasa? Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, firman Tuhan mengingatkan kita demikian. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Pesan pastoral BPMS GKI yang ketiga hingga ketujuh kiranya dapat kita gunakan untuk menguji segala sesuatu, dalam tanda petik menguji segala sesuatu dalam diri pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pertanyaan menguji dari pesan pastoral ketiga. Siapakah dari ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memegang teguh Pancasila dan UUD 45 atau konstitusi, berkomitmen menjaga negara kesatuan Republik Indonesia serta semangat Bhinneka Tunggal Ika? Adakah di antara mereka yang dinilai telah melanggar konstitusi dalam pemilu kali ini? Pertanyaan menguji dari pesan pastoral keempat. Siapakah dari ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang takut kepada Tuhan, memiliki integritas, rekam jejak yang baik, dan tidak memiliki catatan buruk di masa sebelumnya, serta taat kepada hukum dan aturan? Adakah di antara mereka yang integritasnya dipertanyakan karena bertolak belakang antara kata-kata dan perbuatannya? Siapakah yang memiliki rekam jejak yang tidak baik dan memiliki masa lalu yang buruk serta dikenal sebagai pelanggar hukum atau aturan yang berlaku? Pertanyaan menguji dari pesan pastoral yang kelima. Siapakah dari ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berani menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga atau kelompoknya? Adakah di antara mereka yang dinilai mempunyai kecenderungan untuk mengutamakan atau menguntungkan keluarga dalam meraih jabatan atau yang biasa dikenal dengan praktek nepotisme? Pertanyaan menguji dari pesan pastoral ke-6. Siapakah dari ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berpihak kepada yang miskin dan lemah serta memiliki kemauan berinovasi untuk kemajuan bangsa? Adakah di antara mereka yang dipandang akan lebih peduli pada si miskin dan yang lemah karena pengalaman hidupnya atau keluarganya telah mengajarkan perjuangan hidup dalam kemiskinan atau keterbatasan, dan ia berusaha kuat untuk meraih kemajuan bukan karena mempunyai orang tua yang kaya raya atau karena ia anak pejabat? Pertanyaan menguji dari pesan pastoral ketujuh. Siapakah dari ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang menjunjung tinggi martabat manusia, bersedia menerima segala perbedaan, merangkul semua golongan untuk ikut berpartisipasi dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa? Adakah di antara mereka yang dipandang pernah merendahkan martabat manusia dengan melakukan tindakan kekerasan yang tidak manusiawi? Adakah di antara mereka yang pernah membiarkan intoleransi karena perbedaan agama atau etnis misalnya digunakan dalam kontestasi politik yang memecah belah anak bangsa ini? Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kita gunakan
menguji segala sesuatu dalam diri pasangan calon presiden dan wakil presiden tadi, kita perlu memiliki keterbukaan atas informasi dari berbagai sumber yang layak dipercaya dan memohon hikmat dari Tuhan untuk memutuskannya. Selamat menguji dan selamat memilih. Semoga Tuhan menolong dan memberkati kita sehingga peristiwa pemilu ini menjadi kesempatan untuk menghadirkan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin.